energi jahat penelan jiwa. Kata guru energi jahat penelan jiwa, menggerogoti organ-organ dan kesadaran sampai jiwa tercerai-berai. Untungnya, kami menghentikannya tepat waktu, kalau tidak, kakek ini sudah tidak bisa diselamatkan. Pendeta, bagaimana kabarmu, pendeta? Kau baik-baik saja, pendeta? Kaulah yang membuat masalah kakek ini terkena energi jahat penelan jiwa. Tidak hanya tidak, kau usir, kau malah menyalurkan lebih banyak energi jahat ke dalam dirinya. Dia tahu terlalu banyak. Jangan biarkan dia ikut campur. Apa yang diketahui seorang anak kecil? Kalian semua cepat usir dia. Jika ritual penyembuhanku terganggu dan sesuatu terjadi pada tuan tua ini, bagaimana kalian akan menjelaskannya kepada Direktur Fu? Ya. Surga membantuku, Tuan Fu, selamat tinggal. Langit dan bumi, asal-usul yang dalam landasan semua energi, berkultivasi melalui zaman, buktikan kekuatan ilahiku hancur. Berhenti, cepat hentikan dia. Berhenti. Berhenti. Kakek, Anda sudah bangun, ada yang tidak enak badan? Kakek sudah jauh lebih baik. Nah, apakah kamu yang menyelamatkanku? Aku yang mengusir energi jahatnya. Sekarang, kamu sudah baik-baik saja? Tuan tua, karena aku yang menolong tepat waktu, maka kamu bisa selamat. Pendeta Xuan Cheng. Tuan tua, tolong aku. Tolong aku. Cepat, bawa pendeta ini ke rumah sakit. Baik. Pendeta. Penjahat besar. Lihatlah, sekarang kamu tidak bisa menipu orang lagi. Kenapa penampilannya sangat mirip dengan Yi Cheng waktu kecil? Terima kasih, Nak. Keluargamu di mana? Aku turun gunung untuk mencari ayah, tapi sampai sekarang belum ketemu. Nah, kakek akan ajak kamu makan enak dulu, lalu bantu kamu cari ayahmu. Oke. Terima kasih, kakek. Direktur Fu sudah datang, Tuan tua sedang makan di sini. Tuan tua, Direktur Fu dengar kejadian tadi, lalu khusus datang menjenguk. Ah, kenapa kamu kasih tahu dia lagi? Kalau dia tahu, pasti akan membatasiku lagi. Aku tidak bisa keluar. Sepertinya aku merasakan kehadiran ayah. Kakek, aku keluar sebentar. Sudahlah, karena dia sudah datang, mending diajak ketemu si penyelamat kecilku. Mana sih penyelamat kecilku? Direktur Fu, pelan-pelan. Ayah. Ayah? Pak Fu. Aduh. Vas ini harganya jutaan. Pak Fu, Bapak baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Pak Fu, tenang saja. Akan saya urus segera. Dan selesaikan untuk Bapak. Maaf ayah, aku merepotkan ayah. Bisa bayar? Aduh. Dia anaknya Pak Fu. Siapa ini? Kenapa wajahnya terasa familiar? Pak Fu. Saya benar-benar tidak tahu dia adalah putri Bapak. Sudahlah, bersihkan saja kekacauan ini. Ayah. Ayah tidak bisa melihat. Pasti anak hilang dari keluarga mana. Tidak bisa menemukan orang tuanya. Antar dia pulang. Tapi ayah adalah ayahku. Tidakkah ayah merasakan takdir hubungan ayah anak kita? Takdir hubungan ayah anak?
Mungkin penipu kecil. Aku bukan penipu, dan tahi lalatku menyala. Lihat sendiri kalau tidak percaya. Kalau nggak percaya, lihat sendiri aja. Yi Cheng, Kakek, Ayah dengar. Hari ini lagi jalan-jalan gak sadar, kamu baik-baik aja? aku baik-baik aja. Berkat Tong Bao, ini penyelamat kecilku. Tong Bao, kamu salah orang. Paman Fu udah punya anak perempuan, sekarang lagi di rumah. Kakek Fu, apa benar Paman Fu cuma punya satu anak perempuan? Anak perempuan Paman Fu itu Jia. Kami lihat dia tumbuh besar, sama umurnya sama kamu. Aneh, terus kenapa aku punya hubungan batin ini? Dan tanda lahirku juga bersinar. Tong Bao, kamu bilang apa? Nggak ada, pasti guruku lagi bingung. Tong Bao, ayahmu ada ciri khusus apa? Paman bisa bantu kamu cari? Aku nggak tahu. Kalau gitu, ikut kakek pulang dulu. Kita cari pelan-pelan. Oke. Direktur Fu, Paman Fu. Paman Fu, kenapa tanganmu dingin banget? Kondisi Yi Cheng makin parah. Hasil tes dari 2 hari lalu udah keluar. iya. Fungsi hati Direktur Fu makin memburuk. Nggak ada rumah sakit yang bisa nemuin penyebabnya. Kalau terus begini, aku takut. Paman Fu sama kakek Fu punya masalah yang sama. Tubuh mereka diserang energi jahat, dan kebutaan Paman Fu juga disebabkan itu. Tong Bao, bisa bantu Paman Fu? Coba tolong cepat. Ayah, Daoi Xuancheng udah bertahun-tahun ngerawat kakimu, bertahun-tahun, nggak ada perbaikan. Kenapa masih percaya hal kayak gini? Aku beda sama Dawis jahat itu. Tong Bao, jangan marah. Paman Fu nggak percaya. Nggak apa-apa. Aku bakal hilangin itu buat dia abis kita pulang. Paman Fu, tanganku hangat. Biar aku hangatin tanganmu. Nyonya, Tuan Fu nelpon bilang ada anak kecil perempuan yang bakal tinggal sama kita. Tolong siapin kamar. Apa? Kenapa Fu Yicheng tiba-tiba bawa pulang anak perempuan? Apa mereka curiga sama identitas Jiaji? Ayah dan anak ini sudah lama dirasuki energi jahat. Mereka tidak akan bertahan lama lagi. Jika saat itu tiba masalah warisan menjadi kacau. Nyonya, Kamu bawa mereka untuk menyiapkan kamar, jangan lupa bersihkan lantai atas juga. Ngomong-ngomong, ingat untuk mengingatkan mereka. Kamar itu tidak boleh dimasuki. mengerti. Kalian bertiga ikut aku. Ibu ayah sebenarnya ingin membawa anak-anak lain pulang. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Tidak bisakah kamu merendahkan suaramu? Aku tidak mau. Aku tidak ingin orang lain di rumahku. Ayah adalah milikku. Rumah ini juga milikku. Tidak ada orang lain yang diizinkan. Ibu orang itu akan datang. Dia pasti akan bersaing denganku. Ambil mainanku. Ambil ayah dan kakekku. Jangan biarkan dia datang. Jia, ingat, kamu adalah satu-satunya putri keluarga Fu, dan juga dari Haishi, penilai anak ajaib paling terkenal. Tidak ada siapa-siapa yang memiliki hak untuk bersaing denganmu. Ingat apa yang ibu katakan padamu. Jadilah patuh dan bijaksana, maka ayah akan lebih menyukaiku. Tapi ibu aku benci orang lain mendekati ayah. Kalau begitu, saat dia datang kita akan lakukan ini. Dengarkan baik-baik, semuanya. Kamar tidur Tuan Fu, tidak ada yang boleh masuk. Ini adalah aturan keluarga Fu, jika ada yang berani masuk atau bahkan mendekati. Akibatnya di luar yang bisa kamu tanggung, mengerti? Kamu lagi ngapain?
Nyonya, aku. Kamu lihat apa? Bicara. Nyonya, aku tidak lihat apa-apa. Sungguh. Apa ada yang pernah kasih tahu kamu akibatnya kalau melanggar aturan keluarga Fu? Nyonya, aku salah. Tolong maafkan aku. Kemas barang-barangmu. Segera keluar dari rumah keluarga Fu. Terima kasih, Nyonya. Seorang pelayan melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Urusi dia. Ayah akhirnya pulang. Jaja kangen banget sama ayah. Dasar manja. Bukannya ayah pulang tepat waktu setiap hari? Tapi Jaja pengen sama ayah selamanya. Ayah cuma milik Jaja sendiri. Iya. Jadi ini anaknya Om Fu. Aku iri dia punya ayah seperti Om Fu. Ayah, siapa dia? Kenapa dia ada di rumah kita? Apa dia anak yatim? Jia, jangan kasar. Aku cuma penasaran aja. Aku punya ayah, cuma belum ketemu aja. Jadi sekarang kamu nggak punya rumah? Kasian banget. Semoga cepat ketemu ayahmu. Tong Bao, sini. Ayo masuk ke dalam. Tante siapin camilan buat kamu. Terima kasih, Tante. Kenapa tempat ini rasanya seram banget? Wah, aku suka banget sama dia. Beneran? Rumah Om Fu penuh dengan roh jahat pemangsa jiwa. Tidak heran kakek Fu dan paman Fu memiliki energi jahat pemangsa jiwa. Mungkinkah sumber energi jahatnya ada di rumah paman Fu? Tapi kenapa Tante Limnan dan Jia belum diserang oleh energi jahat itu? Tong Bao, ayo makan camilan. Oke, Aku mau disuapin ayah. Baiklah. Suapin putri kecil kita dulu nih. aneh. Kenapa aku nggak bisa merasakan asal energi jahat itu? Ini semuanya ditemukan Jia dengan matanya yang tajam dan dibeli dengan harga termurah. Semua orang bilang dia anak ajaib. Jia hebat banget. Apa Jia juga bisa melihat hal-hal yang aneh? Jia nggak bisa ilmu sihir. Master Swanceng bilang, Jia itu anak ajaib reinkarnasi, jadi dia beruntung. Mungkinkah karena dia anak ajaib dia kebal energi jahat? Tapi Master bilang tempat anak ajaib berada harusnya punya energi spiritual yang melimpah. Jia Tong Bao akan tinggal sama kita dulu. Kalian berdua harus akur ya. Jia, bukannya kamu bilang punya hadiah untuk Tong Bao? Ayo kasih ke dia. Tong Bao, hadiahnya ada di kamarku, ikut aku. Oke. Wah, kamarnya cantik banget. Ini semua dibeli khusus sama orang tua dan kakekku. Kamu nggak punya orang tua pasti nggak pernah dapat hadiah. Ini dibuat khusus di luar negeri sama ayah cuman untukku. Cuma ada satu di seluruh dunia. Kamu suka nggak aku kasih ke kamu? Beneran? Terima kasih, Jia. Tong Bao, kenapa kamu rusakin bonekaku? Ini hadiah ayah untukku. Jia ngomong apa sih? Jia, ada apa Jia? Ayah, Jia, ada apa? Tong Bao merusak bonekanya yang kamu berikan padaku. Itu kan hadiah darimu untukku. Aku tidak melakukannya. Jelas-jelas kamu. Tong Bao, aku kasih boneka favoritku sebagai hadiah. Kenapa kamu merusaknya? Apa kamu tidak suka hadiah yang kuberikan? Paman Fu, aku benar-benar tidak melakukannya. Tong Bao, Jia senang sekali seharian ini. Karena tahu kamu akan datang. Meski kamu tidak suka boneka ini, seharusnya kamu tidak merusaknya seperti ini. Sudah. Itu cuma mainan. Jangan terlalu serius. Tong Bao memang lebih kuat dari anak-anak lain. Dia tidak sengaja. Lain kali lebih hati-hati saja. Oke, jangan nangis, Jia. Tong Bao memang sangat kuat, dia tidak bermaksud jahat. Ayah akan belikan kamu mainan baru. Oke? Tong Bao, karena kamu sangat kuat, tolong jangan sentuh barang-barangku. Tong Bao. Setelah aku menemukan ayahku, aku akan segera pergi dari sini.
Ayah, di mana kamu? Tong Bao, Paman Fu, kenapa kamu di sini? karena aku merasakan ada anak yang sedih. Tong Bao, Jia sangat sayang bonekanya. Makanya dia sangat kesal. Tolong coba mengerti. Oke. Aku harap kalian berdua bisa rukun. Tapi aku benar-benar tidak merusaknya. Jia bohong. Dia yang melakukannya. Paman Fu, kenapa kamu sangat dingin? Tidak baik. Energi jahat di tubuh Paman Fu sudah berlipat ganda sejak siang tadi. Kalau tidak kita keluarkan, kamu akan mati. Tong Bao, kamu masih kecil, tapi lebih percaya tahayul dari kakek Fu. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Paman Fu, biar aku coba. Tolong, tidak akan apa-apa. Mungkin matamu bisa sembuh. Baiklah. Ayo. Sekte langit dan bumi yang mendalam, sumber segala energi, dikultivasi selama ribuan tahun. Buktikan kekuatan ilahiku. Sekte langit dan bumi sumber segala energi, dikultivasi selama ribuan tahun. Buktikan kekuatan ilahiku. Tong Bao, apa yang kamu lakukan pada ayahku? Aku sedang mengusir energi jahat Paman Fu. Setelah energi ini dihilangkan, mata Paman Fu akan sembuh. Jia, kenapa kamu di sini? Ayah, bisakah ayah dan ibu bacakan aku cerita pengantar tidur malam ini? Gerakan Tong Bao tadi menakutkan, ayo kita pergi cepat. Jia, ayo. Ucapkan selamat malam dulu ke Tong Bao. Selamat malam Tong Bao, aku mau ayah bacakan aku cerita pengantar tidur sekarang. Ayo ayah. Energi jahat dalam diri Paman Fu terus bertambah. Akan terjadi hal buruk jika tidak dihilangkan. Mengerti. Jadi sang putri dan pangeran hidup bahagia selamanya. Sampai di sini cerita hari ini. Ayah, bisakah ayah dan ibu tidur bersamaku malam ini? Semua teman-teman TK ku tidur bersama orang tua mereka. Jia. Ayah sedang tidak enak, badan tubuhku dingin. Aku tidak mau memengaruhimu. Yi Cheng, kamu selalu pakai alasan kesehatan untuk menolak Jia. Itu menyakiti perasaannya. Lagi pula kita sudah menikah. Aku juga bisa merawatmu. Sudah larut, kalian berdua sebaiknya istirahat sekarang. Masih sangat berjaga-jaga denganku. Aku penasaran seberapa besar tubuhnya sudah terpengaruh energi jahat. Ini tempatnya. Tidak heran aku tidak bisa merasakan sumbernya. Formasi ini menutupi energi sumbernya. Biar kulihat apa sebenarnya sumber kejahatan penghisap jiwa ini. Buka. Kata Master, saat lampu jatuh cahaya tertekan. Hiasan terbalik, aliran energi terbalik. Sofa membelakangi pintu menghalangi rezeki. Tata letak kamar Paman Fu semuanya terbalik. Gak heran ada banyak jimat. Mereka menekan roh jahat pemangsa jiwa. Sumber kejahatannya pasti ada di bawah tempat tidur. Karena menyakiti Paman Fu, aku akan menyucikanmu sekarang. Aneh, nggak bisa disucikan. Siapa di sana? Paman Fu, ini aku. Tong Bao, kenapa kamu di sini larut malam begini? Apa nggak ada yang kasih tahu kamarku dilarang masuk? Kamar Paman, ada sesuatu yang nggak akan Paman percaya. Pertama, aku akan urus sumber kejahatannya, baru jelasin ke Paman Fu. Paman Fu, aku nggak biasa tidur di sana. Aku mimpi buruk. Boleh aku tidur sama Paman? Tong Bao, biar Paman panggil pembantu untuk nemenin kamu. Nggak, tubuh Paman Fu dingin banget. Pasti nggak nyaman tidur. Aku bisa jadi penghangat badan manusia, menghangatkan tempat tidurmu.
Karena paman diam saja, anggap saja paman setuju. Jia. Kenapa kamu di sini? Kami dengar suara waktu mau ke kamar mandi. Jadi paman mau Tong Bao tidur sama paman. Papa selalu nolak tidur sama aku. Kenapa bilang iya saat Tong Bao yang minta? Ada apa? Kenapa semua orang bangun berkumpul di sini? Taois Xuan Cheng bilang, kamar ini khusus untuk mengusir roh jahat. Hanya Yi Cheng yang boleh masuk. Mengusir roh jahat. Kakek Fu Taois palsu itu bohongin kakek kamar ini, malah berisi sumber kejahatannya di bawah tempat tidur paman Fu. Roh jahat apa? Sumber apa? Sudah larut malam, jangan ngomong sembarangan. Paman Fu, kakek Fu, aku serius. Geser saja tempat tidurnya. Dia tahu dari mana? Kamu cuma anak kecil ngomongin tahayul jam segini, siapa yang mau geser perabotan? Kakek Fu, jangan sentuh itu. Energi jahatnya semuanya ada di sini. Patung, Kailin, kesehatanmu dan paman Fu yang buruk itu karena patung ini. Kamu ngomong apa sih? Ini kan hadiahku untuk ayah. Baru-baru ini hilang dan tidak ketemu-ketemu. Jadi ternyata ada di sini. Kailin. Tong Bao, ini memang hadiah Jia untukku. Betul. Dan kailin ini didapatkan oleh Lin Nan saat membawa Jia ke kuil untuk perlindungan. Seharusnya tidak ada masalah. Kamu salah lihat ya. Tidak ada benda jahat yang bisa lolos dari mataku. Kailin ini adalah sumber kutukan penghisap jiwa. Dia terus memompakan energi jahat ke dalam tubuhmu. Kutukan penghisap jiwa menggerogoti organ-organ dan kesadaran, sampai jiwa benar-benar tercerai-berai. Inilah sebabnya penyakit paman Fu tidak terdiagnosis. Tong Bao, omong kosong apa lagi yang kau ucapkan? Sejak tiba siang tadi, kamu terus-terusan menyasar Jia. Pertama pakai barang-barang kotor untuk menyakiti Jia saja sudah keterlaluan. Sekarang kamu malah memfitnah Jia dan merusak hubungan ayah anak mereka. Kalau begini terus, entah apa lagi yang akan terjadi. Ayah, kakek, jangan percaya Tong Bao. Tong Bao pasti bilang begitu karena dia tidak suka padaku dan sengaja melakukannya. Jia, jangan bilang begitu. Tong Bao tidak berniat jahat. Mungkin dia hanya terlalu sensitif. Soal Kailin ini, Jangan khawatir. Ayah akan menjaganya dengan baik. Baiklah. Paman Fu, hati-hati. ayah, Yi Cheng. Walaupun si bocah ini membongkarnya, apa yang bisa dia lakukan? Dilihat dari penampilannya, mereka toh tidak akan bertahan lama. Sekte langit dan bumi yang agung, sumber segala energi, hantu dan iblis gemetar, monster kehilangan wujud, muncul. Yi Cheng. Mataku bisa melihat lagi. Hancurkan sumber ini. Mata paman Fu benar-benar bisa melihat sekarang. Yi Cheng, kamu. Matamu benar-benar pulih. Gadis sialan ini berani menggagalkan rencanaku. Master Xuan Cheng akan segera merasakannya. Mari kita lihat bagaimana dia menghadapimu. Seseorang menemukan formasiku. Ibu, aku takut. Jangan takut. Seseorang benar-benar memasang formasi jarak jauh. Ketemu aku adalah sialmu. Cahaya emas, muncul cepat. Lindungi orang ini dengan kekuatan hukum. Siapa? Berani merusak formasiku. Apa yang sebenarnya terjadi? Kailin ini ternyata sangat kuat. Yi Cheng, di belakangmu. Paman Fu, hati-hati. Tong Bao. Selama ini, aku dan Yi Cheng selalu punya masalah kesehatan yang tak jelas. Ternyata gara-gara Kailin kecil itu yang bikin masalah. Untung ada Tong Bao di sini. Pak, Yi Cheng, Kailin itu, aku sendiri lihat Jia yang memilihnya. Aku benar-benar tidak tahu kalau itu membawa energi jahat. Aku, Mungkin tertipu saat membelinya. Jangan bawa barang-barang seperti itu lagi ke rumah kita. baik. Yi Cheng,
Jia ketakutan tadi malam dan tidak bisa tidur. Bisa kamu periksa dia? Kamu saja yang pergi. Aku akan jaga Tong Bao. Tong Bao, kamu sudah bangun. Tong Bao. Tong Bao, kamu sudah bangun Dr. Chen. Cepat periksa dia. Dia sudah tidak dalam bahaya. Dia pingsan karena kelelahan menguras energi spiritual. Istirahat yang cukup beberapa hari ini sudah cukup. Terima kasih. Syukurlah dia baik-baik saja. Syukurlah tidak apa-apa. Hei, siapkan lebih banyak sarapan. Tong Bao tadi malam sangat berbahaya, tapi kamu malah melindungi kami. Jangan lakukan itu lagi. Bah, Ya, Tong Bao, kamu bikin kakek hampir mati ketakutan. Kalau sampai terjadi sesuatu, nanti ketemu ayahmu. Bagaimana kakek jelaskan padanya? Kakek Fu dan Paman Fu adalah orang paling baik yang kutemui sejak turun gunung. Aku ingin membantu kalian. Lagi pula aku merasa Paman Fu sangat familiar. Aku suka Paman Fu. intinya nanti keselamatanmu sendiri yang paling utama. Paman juga akan melindungimu. Paman Fu, tanganmu sekarang tidak sedingin tadi. Paman bisa melihat sepanjang malam tadi hanya kadang-kadang masih buram. Itu karena tubuh Paman Fu masih ada energi jahat yang menumpuk. Kalau sudah ketemu cara untuk menghilangkannya sepenuhnya, matamu akan sembuh total. Dan kaki kakek Fu juga bisa membaik. Banyak dokter terkenal sudah angkat tangan. Kamu benar-benar punya cara. Kakek Fu, jangan remehkan aku. Ya, Tong Bao, kita memang hebat. Tapi sekarang yang paling penting adalah mengisi perutmu. Jia. Tong Bao itu sangat menyebalkan. Dia bahkan bukan anak kandungnya. Kenapa ayah harus menemani dia semalaman? Jia, ini bukan waktunya untuk manja nanti. Kalau mereka datang ingat minta maaf sama Tong Bao. Aku nggak mau minta maaf sama anak yatim. Kalau kamu mau ayah dan kakek tetap menyayangimu, dengarkan kata-kataku. Pergi. Jia, kamu juga terluka tadi malam, tapi ayah nggak sempat merawatmu, malah merawat Tong Bao. Maafkan ayah, nggak apa-apa. Tong Bao kan terluka, jadi dia yang perlu dirawat duluan. Tong Bao, aku minta maaf kesalahan aku kemarin. Aku nggak tahu kalau di dalam patung Kelin itu ada monster. Terima kasih sudah menyelamatkan ayahku. Tolong jangan marah sama aku ya. Nggak apa-apa, Jia. Aku tahu kamu ditipu. Lain kali kalau beli sesuatu, aku bisa periksa dulu buat kamu. Sudah. Makanannya sudah siap. Ayo makan semuanya. Wah, banyak sekali makanan enak. Semua favoritku. Makan saja sepuasnya ini. Setiap hari cuma itu saja, nggak ada yang spesial. Jia, itu tidak sopan. Setiap kali aku lihat Tong Bao makan dengan lahap, aku jadi ingat waktu Yi Cheng masih kecil. Dia nggak pilih-pilih makanan dan makannya lebih banyak dari anak lain. Semuanya memanggilnya si rakus. Kalau gitu, aku dan Paman Fu mirip banget. Memang hebat apa makan banyak? Kenapa bulu pohon willow masuk? Cepat tutup jendelanya. Tong Bao, kamu masuk angin? Enggak, aku bersin kalau kena bulu pohon willow. Kalau parah, bisa sampai susah napas. Guru tidak pernah membiarkanku mendekatinya. Tong Bao, kamu alergi bulu pohon willow. Kebetulan sekali. Ini terlalu kebetulan. Cengeng banget alergi bulu pohon willow, konyol. Apa? Kakek Fu? Kebetulan apa? Paman Fu dan aku punya alergi. Serbuk sari turunan. Setiap musim semi saat bulu pohon willow berterbangan. Aduh. Keluarga Fu kami sampai nggak berani buka jendela. Jia, sepertinya tidak mewarisi kondisi ini. Sepertinya Jia tidak mewarisinya, masalah ini. Oh, ya, mungkin karena gengku terlalu kuat. Hei, ayah, coba ini. Untung dia tidak mewarisinya. Kalau tidak, keempat musim akan merepotkan. Benar juga.
Ngomong-ngomong, Museum Haishi mengadakan acara penilaian siang ini dengan lebih dari 200 artefak berharga, dan ini adalah penampilan pertama mereka. Mereka secara khusus meminta ahli penilaian kecil kita untuk melihat-lihat. Kakek Fu, apakah acara penilaiannya seru? Boleh aku ikut lihat? Tentu saja boleh. Nanti, Paman Fu akan membawamu ke sana untuk memperluas wawasanmu. Terima kasih, Kakek Fu. Pengikut kecil yang manis. Yi Cheng, Lin Nan, kakiku tidak nyaman. Aku tidak akan ikut kerumunan. Nanti, kalian, bawalah kedua gadis ini bermain. Jika melihat sesuatu yang disukai, tawar saja. Oke, Ibu, aku benar-benar benci Tong Bao. Dia selalu menempel pada ayah, ingin melakukan semuanya seperti ayah. Bahkan alergi pun dia coba tiru. Ibu, aku juga ingin seperti ayah. Kenapa aku tidak mewarisi alerginya? Jia, jika kau ingin ayah dan kakek selalu memperlakukanmu dengan baik, jangan pernah menyebut alergi lagi di depan mereka lagi. Kau mengerti? Kalau tidak, nanti mereka mungkin akan meninggalkanmu. Tunggu sebentar, kau harus tampil baik di acara penilaian itu. Oh, Ibu belum memberikanku jimat Tong Bao itu. Hanya dengan memegangnya, aku bisa mengidentifikasi mana yang harta karun asli. Hati-hati saat membawanya. Jangan sampai orang lain melihatnya. Siapa orang itu? Yang melukaiku hari itu. Kekuatan spiritualku belum pulih sampai sekarang. Sekte langit bumi yang mendalam. Akar dari semua energi. Ki mengalir deras. Cahaya emas bersinar. Aktifkan. Aktifkan. Kemana kekuatanku pergi? Di mana kekuatanku? Bahkan yang paling dasar. Jimat pun tidak. Anak ajaib kita akhirnya tiba. Waktu itu, batu mentah yang kau bantu pilih. Di dalamnya, ternyata ada giok hijau kekaisaran. Hari ini, aku masih butuh mata ahlimu. Dan vas biru putih dinasti Song milikku. Nilainya jadi 2 kali lipat setelah dijual lagi. Presiden Fu, punya anak perempuan seperti ini. Sungguh sebuah berkah. Jia memang berbakat dalam menilai. Presiden Fu, penglihatanmu sekarang sudah pulih. Selamat Presiden Fu. Selamat. Ini siapa? Sebelumnya, belum pernah lihat Presiden Fu bawa dia keluar. Ini Tong Bao, mataku. Itu karena... Tong Bao adalah anak yatim, Yi Cheng yang bawa pulang. Dia terlihat sangat kasihan, jadi kami tampung sementara. Presiden Fu sungguh baik hati. Ayo. Presiden Fu, Nyonya Fu. Dan si anak ajaib kita. Mari kita duduk. Ayo. Si bintang keberuntungan kecil, Fu. Coba lihat. Ini barang yang baru aku dapat. Mutiara Nirvana Phoenix. Mutiara Nirvana. Bukannya ada pada Master? Tong Bao. Ini mutiara Nirvana. Kau merusak harta karun. Mutiara Nirvana Phoenix. Menurut legenda, ini adalah air mata yang jatuh saat Phoenix terlahir kembali. Pemiliknya akan mendapat perlindungan ilahi, mengubah kesialan jadi keberuntungan. Ini adalah harta karun sekali dalam seabad. Tentu saja, aku bayar mahal untuk ini. Si bintang keberuntungan kecil, Fu, bisa tolong nilai untukku? Aku akan buktikan diriku layak. Biar ayah tahu siapa yang benar-benar pantas dapat kasih sayangnya. Tentu saja bisa. Saat menilai sebelumnya, barang palsu memancarkan cahaya hitam, yang asli cahaya emas. Kenapa hari ini aku tak bisa lihat apa-apa? Aku harus gimana ya? Aku nggak bisa bedain asli atau enggak. Ini cuma bola kristal biasa. Jia, kalau terlalu susah, kita nggak usah lihat. Jia, jangan gugup. Sebenarnya ini cuma sebuah kristal. Cuma mutiara, nggak bakal bikin aku kewalahan. Bintang keberuntungan Fu. Ada apa nih dengan mutiara ini? Lagi pula aku kan anak ajaib. Orang-orang bakal percaya apapun yang aku bilang. Mutiara ini baik-baik saja, ini asli. Hebat. Aku ternyata beli yang asli. Aku habisin 30 juta. Terima kasih, Nona Fu. Terima kasih, Nona Fu. Apa Jia salah? Dan 30 juta. Kedengarannya uang yang banyak banget. Ada apa, Tong Bao? Sebenarnya ini bukan mutiara nirwana. Cuma bola kaca biasa. Om ini mungkin ditipu.
Kamu tahu apa? Kalau aku bilang asli, ya asli. Tongbao, jangan ngomong sembarangan kalau nggak tahu. Seluruh Haishi tahu, penilaian Jia. Nggak pernah salah. Nona kecil, bintang keberuntungan Fu. Sudah memastikan keasliannya. Kenapa kamu merusak suasana? Sopan santun gak ada. Jangan bikin masalah di sini. Aku bilang yang sebenarnya. Mutiara Nirwana menyerap energi spiritual di siang hari, di malam hari, mencapai puncak energinya, memancarkan cahaya biru. Punyamu nggak punya itu. Energi spiritual apa? Cahaya biru apa? Omong kosong kekanak-kanakan. Yi Cheng, kami baik hati bawa Tongbao untuk belajar, tapi dia terus-terusan menargetkan Jia. Tongbao mungkin terlalu mudah, percaya sama rumor-rumor, dan menganggapnya serius. Aku, Tongbao, legenda-legenda yang kamu dengar itu nggak bisa dipakai buat menilai. Kalau ada yang nggak kamu pahami, tanya aku. Jangan ngomong sembarangan. Cukup, Tongbao. Aku dan Jia sudah datengin banyak penilaian, nggak pernah lihat barang yang bersinar. Betul. tapi Bersinar, kamu bercanda. Ini barang antik, bukan benda suci. Anak ini ngaco. Udahan omong kosongnya. Semuanya, silakan duduk. Ah, anak ajaib Fu. Silakan lewat sini. Ayo. Anak perempuan itu ternyata benar. Mutiara Nirwana memang bersinar. Apa yang dikatakan gadis kecil itu benar. Mutiara Nirvana memang bersinar. Pak Direktur, Anda sudah datang. Pak Direktur, tadi Anda bilang apa? Pak Chen, Anda mendatangi saya beberapa hari lalu. Menanyakan informasi tentang Mutiara Nirvana. Saya menanyakan kemana-mana. Akhirnya menemukan bukti yang bisa dipercaya. Di katalog penilaian harta karun ini, Mutiara Nirvana asli akan memancarkan di malam hari fluktuasi energi yang aneh. Yang kita lihat dengan mata adalah cahaya biru. Selain itu, Mutiara Nirvana mengandung energi spiritual yang kuat, maka teksturnya hangat seperti giok, hangat saat disentuh. Mutiara ini jelas tidak sesuai dengan ciri-ciri ini. Maksud Anda, Mutiara Nirvana ini palsu? Ya, ini seharusnya hanya bola kristal berkualitas tinggi. Apa? Ini Full Little Lucky Star. Sudah mengautentikasinya. Penilaiannya sebelumnya tidak pernah salah. Bagaimana bisa kali ini palsu? Dalam bisnis penilaian harta karun, kesalahan terkadang tidak terhindarkan. Lagi pula, penilaian tergantung pada keahlian, bukan reputasi. Paman, Anda pasti ketipu penipu. Lebih baik telepon polisi untuk minta uang Anda kembali. Ah, Jia, ada apa? Ibu, jimatnya tidak berfungsi. Aku tidak bisa membedakan yang asli dan palsu. Hei, Full Little Lucky Star ini ternyata membuat kesalahan yang begitu serius. benar, Full Little Lucky Star. Sebelumnya tidak pernah gagal. Apa yang terjadi hari ini? Untuk harta langka seperti Mutiara Nirwana, kesalahan itu bisa dimaklumi. Semuanya, maafkan Jia. Jia, jangan sedih, kamu sudah luar biasa. Jia, Ya, Jia hari ini hanya terlalu gugup. Kemampuannya di masa lalu, semua orang tahu dengan baik. Ya, gadis kecil ini, bicaranya meyakinkan sekali. Dia juga bisa menilai harta karun. Aku tidak bisa. Aku hanya mendengar guruku membicarakan Mutiara Nirwana. Tidak heran kamu bisa tahu. Itu palsu. Kalau aku tahu sebanyak itu, aku tidak akan membuat kesalahan. Begitu rupanya. Kupikir ada lagi jenius penilaian harta karun baru yang muncul. Dari mana datangnya begitu banyak jenius penilaian? Jenius yang sebenarnya tetaplah putri Direktur Fu. Dia berbakat sejak kecil dan prestasi gemilang. Nona Jia di masa lalu, kita semua telah menyaksikannya. Aku adalah ahli waris keluarga Fu. Dengan dukungan ayah, bahkan jika aku salah, mereka tetap akan memujiku. Baiklah, semuanya. Acara penilaian harta karun akan segera dimulai. Mari kita ambil tempat duduk. Hari ini saya punya kabar baik. Untuk dibagikan kepada semua orang, tim kami telah memilih dengan hati-hati sebanyak batu mentah premium dari seluruh dunia. Di antaranya, ada satu batu mentah Tianshuan kualitas terbaik. Tuan-tuan, Anda boleh memilih berdasarkan penilaian Anda sendiri. Apakah itu yang hampir punah? Batu mentah Tianshuan. Paman Fu, apa itu batu mentah Tianchuan? Batu mentah Tianshuan, terbentuk selama perubahan geologi kuno, itu adalah intisari alam, yang mengkristal selama ribuan tahun. Nilainya tak terhingga. Wah, energi spiritualnya sangat kuat. Pantas saja sangat berharga. Fu bintang keberuntungan kecil. Waktu itu, kamu membantuku menemukan giok kekaisaran. Kali ini, aku masih akan mengikuti saranmu. Kamu bilang potongan mana yang akan ditawar. Aku akan menawar potongan itu. Presiden Wang, terima kasih atas kepercayaan Anda, tapi Jia hanyalah seorang anak, bukankah pendekatan ini
Agak terburu-buru. Presiden Fu, putri Anda, reputasi anak ajaib, bukan tanpa alasan. Dalam hal judi batu, visi dan intuisi Nona Jia-Jia, tak ada duanya. Jia-Jia memang punya penilaian yang bagus, tapi dia masih anak-anak, dia tidak bisa akurat setiap kali. Tolong pertimbangkan dengan matang dulu. Yi Cheng, semua orang memuji Jia-Jia, hanya kamu yang mengingatkan orang untuk rasional, kamu yang dulu. Tidak akan mempermalukan Jia-Jia di depan umum seperti ini. Ayah, apa ayah tidak percaya padaku lagi? Aku, Presiden Fu, jangan terlalu rendah hati. Penilaian Nona Jia-Jia, kami semua pernah menyaksikannya. Sangat tepat, luar biasa. Kali ini saya mengikuti petunjuk Nona Jia-Jia. Betul, mengikuti Nona Jia-Jia. Tidak mungkin salah. Paman Fu, apa Anda khawatir kalau Jia-Jia salah tebak, paman-paman itu akan menyalahkannya? Aku tahu yang mana batu Tianshuan. Aku akan bantu Jia-Jia. Kamu, pergi duduk yang benar, oke. Pasti karena tadi, Tongbao mencuri perhatianku, jadi ayah tidak percaya padaku sekarang. Semuanya, ada yang mau menawar duluan? Fu bintang keberuntungan kecil. Tolong bantu saya lihat, batu mentah mana yang batu Tianshuan? Presiden Wang sebaiknya. Itu nomor 2. Nomor 2 itu hanya batu tak berharga. Jia-Jia, bukankah jimatnya tidak efektif? Bagaimana kamu bisa mengenalinya? Bentuk dan warna batu ini mirip dengan yang pernah kupilih sebelumnya, batu-batu yang sukses. Pasti ini batu spesial. Sepertinya Jia-Jia sudah punya pengalaman. Bahkan tanpa jimat Tongbao, Jia-Jia tetap bisa menilai harta karun. Batu nomor 2 memang punya kilau yang hangat dan tekstur yang padat. Tepat sekali. Nona Jia-Jia benar-benar punya mata yang tajam. Batu nomor 2, jelas bukan batu biasa. Taruhan batu Jia-Jia sebelumnya tidak pernah gagal sebelumnya. Mungkinkah aku terlalu khawatir? Si ajaib Fu. Apa kamu yakin batu 2 adalah batu mentah Tianshuan? Jia-Jia salah lagi. Tidak, Jia-Jia tidak boleh salah lagi. Jia-Jia, batu 2 tidak bersinar. Batu 3 adalah batu mentah Tianshuan. Batu 3 kecil dan hitam. Tidak mungkin batu mentah Tianshuan. Kamu sebaiknya diam saja dan nonton. Benar, batu 3 kelihatannya seperti batu bara. Tidak mungkin menghasilkan giok yang bagus. Nak, aku rasa kamu sebaiknya pulang saja main tanah. Jia-Jia, percayalah padaku. Tongbao, kalau kamu terus mengganggu lelang ini, tidak akan berjalan dengan baik. Benar, kamu sebaiknya diam saja dan mengamati. Terus bicara omong kosong, dan kamu akan jadi bahan tertawaan. Para hadirin, jika berminat, silakan mulai menawar. Aku tawar 10 juta. Untuk batu nomor 2, 10 juta. Tawaran pembuka yang tinggi sekali. Ini dinilai oleh fusi bintang keberuntungan, harta karun yang tak ternilai. Aku tawar 20 juta. 25 juta. 30 juta. 35. Aku tawar 60 juta. Jangan saingin aku. Batu nomor 2. Harus aku dapatkan hari ini. Presiden Wang tampaknya sangat bertekad memenangkan ini. Langsung menggandakan penawarannya. Lupakan saja. Aku mundur. Ada penawar lain? Harganya benar-benar mencapai, harganya setinggi itu? Bagaimana kalau tebakan Jia-Jia salah? Paman Fu, jangan ikut menawar. Nanti kamu rugi. Selamat, Presiden Wang. Karena memenangkan batu kasar nomor 2. Dengan harga 60 juta. Bagus. 60 juta. Ini konyol sekali. Tidak konyol. Ini sudah diautentikasi oleh anak ajaib, Fu. Nilainya akan berlipat ganda setelah dipotong. Selanjutnya adalah batu kasar nomor 3, harga awal 200.000. Energi spiritualnya sangat kuat. Apa isinya setelah dipotong? Tongbao, batu nomor 3 milikmu. Tidak ada yang mau. Tongbao, kalau kamu suka, paman akan belikan untukmu. Yi Cheng, batu ini terlihat biasa saja. Bukannya ini buang-buang uang? Tidak apa-apa. Anggap saja ini mainan untuk Tongbao. 200.000. Selamat, Presiden Fu, untuk batu nomor 3. Terima kasih, Paman Fu. Ini jelas-jelas batu yang jelek. Keluarga Fu. Uangnya terlalu banyak, sampai tidak tahu mau dibelikan apa. 200.000 untuk sebuah mainan. Presiden Fu benar-benar memanjakannya. Anak kecil ini. Kurator. Apakah helangnya sudah selesai? Mari kita mulai memotong sekarang. Aku sudah tidak sabar. Tidak pernah kukira akan hidup untuk menyaksikan sebuah batu kasar Tianshuan. Paman Fu, bolehkah kita potong yang ini? Tentu saja.
Ayah, lihat, batu kasar Tian Xuanku akan segera terungkap. Hati-hati. Ini menghabiskan banyak uangku. Tidak mungkin. Ini mungkin. Potong lagi. Giok saya di mana? Astaga. Ini cuma batu tak berharga. Fu si anak ajaib. Bukannya kamu bilang. Ini pasti. Batu kasar Tian Xuan? Kok bisa salah sejauh ini? Ini tidak mungkin terjadi. 60 juta. Saya habiskan 60 juta. Om, bisa bantu saya memotong ini? Wah, ungu, apa saya lihat dengan benar? Ya ampun. Sepanjang hidup saya. Ini pertama kalinya. Saya melihat giok ungu. Ini keajaiban. Transparansi dan kilaunya. Benar-benar kualitas terbaik. Dengan pesona ilahi. Benar-benar batu kasar Tian Xuan. Pak Kurator, ini sangat berharga. Warnanya saja. Sudah bernilai lebih dari 100 juta. Nak, bagaimana kamu bisa mengenali nilainya? Karena saya bisa merasakan energi spiritualnya di antara semua batu. Hanya ini yang energinya paling kuat. Pantasan Presiden Fu membawa anak yang tidak ada hubungannya ini. Dia benar-benar berbakat. Fu si anak ajaib. Salah menilai 2 kali malam ini. Jangan-jangan anak kecil ini yang benar-benar ajaib. Presiden Fu, saya percaya kata-kata putrimu. Membayar harga tinggi untuk batu kasar nomor 2 ini. Ternyata tak berharga. Bagaimana kamu akan menanganinya? Ayah, saya juga tidak mengerti. Saya tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa, Jia. Presiden Wang. Investasi batu kasar. Memang berisiko. Masa menyalahkan anak kecil. Lagi pula, saya sudah ingatkan sebelum lelang, jangan gegabah. Presiden Fu, salahkan putrimu. Kamu bilang dia anak ajaib. Makanya saya percaya dia. Ternyata dia palsu. Saya jadi hancur. Sementara kamu, habiskan uang sedikit. Dapat batu Tian Xuan. Pokoknya, hari ini, kamu harus beri saya penjelasan. Baiklah. 60 juta, tidak kurang sepeser pun, akan dikirim ke perusahaan Anda. Presiden Fu hanya menghabiskan 200.000 untuk mendapatkan batu kasar Tian Xuan yang hampir punah ini, batu kasar Tian Xuan, sementara Anda menyanyiakan 60 juta untuk sia-sia. Bukankah ini tepatnya nasib baik dan sial yang saling terkait? Tepat sekali. Tong Bao membawa keberuntungan. Sementara, kesialan adalah... Tong Bao Jia, ayo pulang. Presiden Fu, tunggu sebentar. Astaga, bukankah ini Presiden Gu dari grup Dingseng? Presiden Gu, halo, saya. Presiden Gu, halo. Lama tidak bertemu. Presiden Fu, saya menghentikan Anda untuk membahas kerjasama. Presiden Gu, sepengetahuan saya, Anda tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan non-modal. Kerjasama ini adalah untuk... Begini masalahnya, saya dengar putri Anda mendapatkan sepotong batu kasar Tian Xuan Premium. Boleh saya lihat? Batu kasar ini bukan dipilih oleh putri saya, tapi Tong Bao. Presiden Fu, saya punya permintaan yang berani. Saya ingin membeli batu ini. Ini, Presiden Gu, saya bukan yang mendapatkan batu ini, Tong Bao yang mendapatkannya. Saya harus tanya pendapatnya. Nak kecil, Paman menawarkan 300 juta. Maukah kamu menyerahkan batu ini kepada saya? 300 juta. Anak kecil ini mengubah 200.000 menjadi 300 juta. Bukankah ini seperti menemukan uang di jalan? Presiden Fu benar-benar beruntung. Boleh tanya sesuatu? Kenapa kamu begitu nekat mau beli batu ini? Karena ulang tahun putriku sebentar lagi. Dia sangat suka mengoleksi perhiasan dan giok langka. Batu mentah ini sudah kucari ke seluruh dunia dan tidak bisa menemukannya. Jadi aku harus berani mengajukan permintaan ini padamu. Baiklah kalau begitu, aku berikan padamu. Tong Bao, kamu benar-benar rela? Kelihatannya bagus, penuh energi spiritual, tapi tidak bisa dipakai untuk sihir. Jadi bagiku, ini tidak berguna. Tidak sebanding dengan makanan enak. Walaupun aku tidak tahu berapa 300 juta itu, tapi pasti cukup untuk beberapa kali makan enak. Baiklah, Presiden Gu, karena Tong Bao sudah bilang begitu, batu mentah ini bisa kamu ambil sebagai hadiah ulang tahun. Presiden Fu, putriku sedang menungguku di rumah. Dia akan ngambek kalau aku terlambat. Aku permisi dulu. Oke, hati-hati, Presiden Gu. Tunggu
Om Gu, putrimu tidak ada di rumah. Dia ada di rumah. Saat aku berangkat, dia bilang supaya cepat pulang. Oh, Om Gu, itu bukan... Jangan ngomong sembarangan. Presiden Gu, maafkan saya. Tong Bao berbeda dengan Jia Jia, dia hanya sementara dibawa pulang oleh Yi Cheng. Yatim piatu, tidak punya orang tua. Tolong jangan hiraukan dia. Aku tidak ngomong sembarangan, Paman Gu. Putri Bapak ada di distrik barat, dan sepertinya dia dalam bahaya. Kita harus cepat-cepat menyelamatkannya. Presiden Gu, saya sungguh malu. Tong Bao biasanya suka bicara hal-hal misterius. Tolong jangan dipikirkan. Tidak apa-apa. Dia hanya anak kecil. Hei, aku bicara yang sebenarnya. Paman Gu, bukankah Bapak mengusir seorang kakak? Bagaimana kamu tahu? Formasi Bagua yang memberitahuku. Aku juga tahu istri Bapak meninggal saat melahirkan. Tong Bao, berhenti bicara. Tidak apa-apa. Tong Bao tidak salah. Istriku memang meninggal saat melahirkan putri kami. Sebelum meninggal, dia berpesan padaku untuk merawat baik-baik putri kami. Jadi selama ini aku sangat menyayangi putriku. Adapun gadis yang kami usir itu dia adalah anak pembantu kami. Dia mencuri kalung putriku, setelah ketahuan aku mengusirnya. Tapi, Paman Gu, putri yang diusir itu adalah putri kandung Bapak yang sebenarnya. Apa? Saat putri Bapak lahir, si pembantu menukar bayi-bayi itu. Putri yang Bapak sayangi sekarang sebenarnya adalah anak si pembantu. Mereka berdua tahu yang sebenarnya. Makanya mereka membuat Bapak mengusir putri kandung Bapak yang asli. Bagaimana mungkin? Dan ibu anak itu menginginkan uang Bapak. Kalau mereka berhasil, Bapak akan bangkrut. Paman Gu, Bapak harus melindungi aset-aset Bapak. Tapi aku sudah hidup dengan putriku selama bertahun-tahun. Kalau Bapak masih tidak percaya putri Bapak yang sekarang, akan segera menelepon Bapak, mencoba meyakinkan Bapak untuk menikahi pembantu itu. Presiden Gu, anak ini tidak mengerti apa-apa. Dia biasanya bicara misterius seperti ini. Jangan dianggap serius. Halo, Ayah, Tante Wang membuat masakan favorit Ayah. Ayah di mana? Aku akan minta Tante Wang mengantarkannya. Tong Bao. Barusan kamu bilang, di mana anak kandungku? Di distrik barat, tapi aku harus ke sana untuk mencari lokasi pastinya. Tong Bao, ikut Om sekarang. Untuk mencarinya, oke? Tunggu. Aku akan ikut dengan Tong Bao. Oke. Siapkan mobil. Ayah, aku juga mau ikut. Jia Jia, pulang sama ibu, ya? Bawa dia pulang. Di sana, Ayo. Paman Fu, kakak itu sangat kasihan. Identitasnya dicuri dan dipukuli begitu parah oleh putri jahat itu. Penampilan bisa menipu. Tong Bao jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan ayah kandungmu. Aku tak akan biarkan kamu menderita seperti ini. Masul, Kakek, aku membuat kesalahan hari ini. Semua orang bilang aku anak ajaib palsu. Apakah kakek masih akan menyayangiku? Tentang lelang itu, kakek sudah tahu. Tidak peduli apa kata orang lain, kamu akan selalu menjadi putri kecil kakek. Mulai sekarang tidak ada lagi penilaian harta karun atau judi batu. Bukankah Tong Bao dan Yi Cheng sudah pulang? Hari ini kami bertemu. Paman Gu yang sangat kaya. Tong Bao bersikeras. Putrinya itu palsu. Dan membawanya. Untuk mencari yang asli. Gu, Maksudmu yang dari ibu kota? Presiden Gu dari grup Dingsheng? tapi bukankah Presiden Gu terkenal karena memanjakan putrinya? Mengapa kamu tidak menghentikan Tong Bao? Gadis nekat itu, siapa yang bisa menghentikannya? Ayah, apa menurut ayah, keluarga kita mungkin menyinggung Presiden Gu? Karena Tong Bao? Kakek Fu, kami sudah kembali. Tong Bao, hari ini seru tidak? Hari ini, aku melihat batu mentah Tian Xuan, energinya sangat melimpah. Hei Yi Cheng, bagaimana keadaan putri keluarga Gu? masalah ini agak rumit. Nanti aku ceritakan. Sepertinya, memang terjadi sesuatu, ya? Yi Cheng, jelaskan dengan jelas. Seberapa kuatnya Ketua Gu, kamu tahu sendiri. Kalau Tong Bao benar-benar menyinggung Ketua Gu, apa yang akan terjadi pada keluarga Fu kita? Tong Bao, ini semua salahmu. Selalu membuat masalah untuk keluarga. Jia Jia, Tong Bao tidak. Ayah, kamu melindunginya lagi. Kita semua melihatnya. Tong Bao bersikeras putri mereka palsu. Wajah Paman Gu menjadi gelap. Kakek Fu, aku tidak. Tong Bao, kali ini kamu benar-benar membuat masalah besar. Berhenti cari-cari alasan. Ayah, mari kita cari solusi, bagaimana cara meminta maaf kepada Ketua Gu. Kalau Ketua Gu berkata sepatah kata, semua bisnis keluarga Fu akan hancur. Ayah, Yi Cheng, cepat siapkan beberapa hadiah. Aku akan meminta maaf secara pribadi. Tidak perlu, ayah.
Masalah ini, Tuan, Ketua Gu sudah datang. Paman Gu sudah datang. Kamu masih tersenyum? Lihat apa yang telah kamu perbuat. Selesai sudah. Ketua Gu pasti datang untuk menyelesaikan masalah. Ayah, Ketua Gu tidak akan benar-benar mengambil tindakan terhadap keluarga kita, kan? Bapak Gu sudah datang. Bapak Fu, Paman Fu, maaf sudah mengganggu. Saya datang ke sini untuk berterima kasih pada Tong Bao karena telah menyelamatkan nyawa putri saya, Ihan. Tong Bao tidak salah. Putri saya memang ditukar oleh orang yang punya niat jahat. Tong Bao membantu saya menemukan putri kandung saya. Saya tidak akan melupakan kebaikan ini. Barang-barang ini hanya tanda terima kasih saya yang kecil untuk Tong Bao. Bapak Gu, bisa berkumpul kembali dengan putri Anda adalah berkah terbesar. Soal uang ini, Bapak terlalu baik. Benar. Anak Tong Bao ini memang dari sananya baik hati. Apa yang dia lakukan bukan untuk uang. Tong Bao, barang-barang ini adalah persiapan khusus dari Paman untukmu. Tolong terima. Kata Shifu Paman, kami para Taois berbuat baik untuk mengumpulkan pahala. Semakin banyak pahala, semakin cepat saya bisa menemukan ayah. Jadi uang ini tidak bisa saya terima. Tapi, Apakah Paman tidak ingin saya menemukan ayah? tentu saja tidak. Kalau kamu tidak mau terima uang Paman, anggap saja Paman berhutang budi padamu. Kalau suatu saat butuh bantuan Paman, datang saja cari saya kapan saja. Ngomong-ngomong, sekarang kondisi kesehatan kakak Ihan bagaimana? Sudah sembuh. Sekarang dia sedang istirahat di rumah sakit dan bisa pulang dalam beberapa hari. Bapak Gu, bagaimana dengan urusan pengasuh dan putri yang disebut itu? Setelah saya selidiki, ibu dan anak itu diam-diam memindahkan aset saya di belakang saya. Ironis sekali. Setelah bertahun-tahun membesarkan, saya malah memelihara serigala yang tidak tahu terima kasih. Saya sudah mengirim mereka ke penjara. Saya yakin mereka harus menghabiskan sisa hidup mereka di sana. Bapak Fu, menurut Bapak, apakah tindakan saya terlalu kejam? Kalau Bapak yang berada di posisi saya, apa yang akan Bapak lakukan? Aku benar-benar mengerti perasaanmu. Setelah bertahun-tahun ini, perlakuan tulus hanya untuk dikhianati. Tidak ada yang akan merasa baik tentang ini, tapi hukum itu adil. Ibu dan anak perempuan itu sudah menerima hukuman yang setimpal. Ini hasil terbaik. Ya, Ibu, kamu menyakitiku. Tapi untuk keluarga yang hangat, seperti milikmu, kamu mungkin tidak akan mengalami situasiku. Ngomong-ngomong, ada kabar tentang ayah Tong Bao. Tong Bao tidak tahu tentang situasi ayahnya, jadi cukup sulit menemukannya. Tong Bao, jika kamu tidak bisa menemukan keluargamu, apakah kamu mau aku mengangkatmu sebagai anak? Paman Gu, aku sangat senang bersama Paman Fu dan kakek Fu sebelum menemukan ayahku. Aku ingin tinggal bersama mereka. Menyebalkan sekali. Bersikeras tinggal di tempatku. Baiklah, kamu selalu dipersilakan untuk mengunjungi rumahku, karena kamu tidak mau menerima uangku. Biarkan aku memberimu hadiah. Wah, ini batu roh jarum. Aku membeli ini minggu lalu, di lelang luar negeri. Kamu bilang kamu seorang tahu kecil. Aku pikir, kamu akan menyukainya. Terima kasih Paman Gu, aku suka sekali. Senang kamu menyukainya. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Ngomong-ngomong, Presiden Fu, kunjungi perusahaanku kapan-kapan. Kita bisa berkolaborasi pada beberapa proyek. Tentu, biarkan aku mengantarmu keluar. Kakek Fu, batu ini bisa ditempa menjadi jarum ilahi. Dengan jarum-jarum ini, aku bisa menghilangkan energi jahat dari tubuh kalian. Lalu kalian semua akan pulih sepenuhnya. apa kamu berkata jujur? Bagus. Tapi kamu baru saja sembuh, berlatih dengan jarum-jarum ini. Tidakkah itu mempengaruhi kesehatanmu? Tidak, guru bilang, kemampuan pemulihanku sangat kuat. Itu bagus. Tong Bao, dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Bisakah kamu benar-benar mengobatinya? Bagaimana jika ayah dan kakek malah semakin parah? Lalu bagaimana? Tidak, aku yakin bisa menyembuhkan mereka. Omong-omong, Tong Bao, karena kamu bisa menghitung di mana putri kandung keluarga Gu, bisakah kamu menghitung lokasi ayahmu? Guru bilang, Taois bisa mengamati fenomena langit, memeriksa urusan manusia, menuntun orang yang ditakdirkan, tapi tidak bisa mengintip takdir mereka sendiri. Apa ayahmu meninggalkan barang kenangan? Barang kenangan. Sesuatu untuk pertemuan kalian, seperti Liontin Gyokjiajia dan ayahnya punya satu. Aku sendiri memilihnya untuk mereka. Aku tidak ingat, guru pernah menyebutkan, lebih baik tanya dia. Ibu, Liontin Giok, apa aku belum pernah melihatnya? Oh ya,
Bicara soal liontin giok, mengapa aku tidak pernah melihat Jia-Jia memakainya? Ah, liontin itu terlalu berharga. Jia-Jia selalu ceroboh. Aku takut dia mungkin menghilangkannya, jadi aku menyimpannya. Oh begitu, kamu harus menyimpannya dengan aman. Ya, Jia-Jia lelah. Aku akan mengajaknya istirahat. Kalian lanjutkan mengobrol. Silakan, Kakek Fu, aku akan berlatih jarum. jangan bekerja terlalu keras. Ayah, Yi Cheng, tentang ayah Tongbao, masih belum ada kabar. Kita sudah mencari begitu lama. Tidak ada kemajuan. Mungkin sulit ditemukan. Kalau kita benar-benar tidak bisa menemukannya, apa kamu ingin Gu Jinhong mengadopsi Tongbao? kalau dia tidak bisa menemukannya, aku akan menjadi ayah. Pendeta Tao Xuan Cheng, ada apa dengan talismanmu? Kamu tahu nggak, di acara penilaian harta karun hari ini, betapa malunya Jia-Jia, sekarang semua orang bilang, status bintang keberuntungan Jia-Jia itu palsu. Talismannya gagal. Karena array transfer rezekinya rusak. Aku kena imbasnya. Kekuatan sihirku hilang semua. Aku juga mau tanya kamu, apa yang terjadi? Apa Fu Yicheng tahu? Tentang array transfer rezeki itu? Kena imbas? Sekte langit dan bumi yang mendalam, sumber segala energi, hantu dan iblis gemetar, monster kehilangan wujud, muncul. Jangan khawatir, mereka nggak tahu. Itu gara-gara gadis kecil yang datang ke rumah mereka. Aku nggak nyangka, dia ternyata punya kemampuan asli. Dia lagi? Aku sampai kalah. 2 kali oleh gadis kecil ini. Sekarang kekuatanmu hilang, kita harus gimana? Dan gadis itu bilang, dia akan menyembuhkan Fu Yicheng. Kalau dia benar-benar sembuh, rencana bos yang sudah lama disusun, akan hancur berantakan. Sebelum bos kembali, aku seharusnya bisa mendapatkan kembali sebagian kekuatan. Selama waktu ini, kamu harus cari cara untuk mengusir gadis itu. Kita sama sekali nggak boleh biarkan dia menyembuhkan ayah dan anak Fu. Batu ajaib yang baik, bantu aku menempa jarum ilahi. Nanti aku bisa menyembuhkan. Pak Fu dan kakek Fu. Ayah, kita sudah periksa semua rumah sakit. Sudah, tahun Tongbao lahir. Nggak ada anak yang dilaporkan hilang. Bagaimana dengan semua keluarga yang sedang mencari anak? Sudah diperiksa semua juga. Nggak ada yang cocok dengan Tongbao. Ayah, aku mau mengadopsi Tongbao langsung. Oke, kalau gitu kita bicarakan dengan Tongbao. Setuju. Pak Fu, kakek Fu, lihat, aku sudah menempa jarum Paman Fu, kakek Fu, lihat, aku sudah kuasai jarum sakti. Paman Fu, jarum sakti ini bisa mengeluarkan energi jahat. Cukup bertahan 2 minggu, kondisi tubuhmu akan sembuh. Kaki kakek juga. 2 minggu. Ya, kalau Master ada di sini, 1 minggu sudah cukup. Kekuatan spiritualku masih lemah, jadi butuh waktu lebih lama. 2 minggu sudah cepat. Coba pada kakek. Ayah Tongbao masih kecil, dia tahu apa soal pengobatan. Sekalipun ayah sangat memanjakannya, tidak bisa main-main dengan kondisi kesehatan ayah. Ayah, banyak dokter terkenal, tidak bisa menyembuhkan kaki ayah. Kita harus lebih berhati-hati. Paman Fu, aku sudah belajar akupunktur sejak kecil dan menangani banyak pasien bersama Master. Jangan remehkan aku. Tongbao, aku tahu kamu ingin perhatian dari kakek, tapi kamu tidak bisa menggunakan kesehatan kakek untuk main-main. Ya, Tongbao, metode mastermu yang mistis itu bukan pengobatan yang benar. Untuk orang luar boleh saja, tapi kalau digunakan pada kakek Fu, bagaimana kalau terjadi masalah? Keterampilan Masterku luar biasa. Cukup, kakiku sudah tidak bisa. Lebih parah lagi, karena Tongbao punya cara. Biarkan dia mencoba. Mungkin ini adalah hadiah terakhir dari surga untukku. Tapi, Tidak ada, tapi terus bantu dia makan. Ayo, Tongbao. Tongbao, bukannya kamu bilang akan menyembuhkan kaki kakek? Kenapa kakek belum membaik sama sekali?
Cepat bantu aku bangun. Sepertinya aku merasakan sesuatu. Cepat, bantu aku berdiri. Sepertinya aku bisa merasakan sesuatu. Aku benar-benar bisa berdiri. Yi Cheng, Tong Bao, aku benar-benar bisa berdiri. Kakek Fu, ini baru sesi akupunktur pertama. Besok kamu akan bisa berdiri lebih lama. Dalam seminggu, kamu akan bisa berjalan perlahan. Tong Bao, kamu benar-benar diutus dari surga untuk menyelamatkan kakek. Cepat, sekarang aku punktur Om. Tunggu. Apa ini benar-benar manjur, ya? Om Fu, kamu harus belajar dari kakek Fu. Kamu harus benar-benar percaya padaku. Bagaimana rasanya, Om Fu? Penglihatanku terasa lebih jelas. Tubuhku terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. Nah, lihat kan betapa hebatnya keahlian akupunturku. Kamu harus bekerja sama dengan baik, dengan pengobatanku. Mengerti, si jenius kecil. Bocah itu ternyata bisa menyembuhkan mereka, tidak bisa membiarkannya tinggal lebih lama. Tong Bao, Om Fumu ada sesuatu untuk dikatakan padamu. Kemarilah, Tong Bao. Ayahmu tidak bisa kutemukan, tapi Om Fu ingin mengangkatmu sebagai anak. Aku ingin kamu menjadi anakku. Maukah kamu mengizinkan Om Fu menjadi ayahmu? Benarkah? Aku mau. Sekarang kamu harus memanggilku apa? Bapak Fu, Ayah, kenapa kamu mengadopsi Tong Bao? Kamu tidak suka aku lagi. Kamu tidak mau aku lagi. Kamu akan selalu jadi anakku. Hanya saja mulai sekarang, kamu akan belajar dan tinggal bersama Tong Bao. Bukankah itu bagus? Tidak, kamu jelas-jelas sudah tidak mau aku lagi. Jia, jangan marah. Keluar dari rumahku. Jia, kamu keterlaluan. Minta maaf ke Tong Bao. Aku benci dia. Aku tidak akan minta maaf ke dia. Aku akan pergi tengok Jia dulu. Jia, buka pintu untuk ibu, tolong. Jia, buka pintu untuk ayah agar kita bisa bicara ya. Jia, buka pintu. Jia. Dulu Jia sangat pengertian. Kenapa dia marah sekali hari ini? Dan Jia selalu bilang dia suka Tong Bao. Mungkin dia cuma butuh waktu untuk menerimanya. Jia, buka pintu. Jia, buka pintu. Pergi sana. Aku tidak mau lihat kalian. Yi Cheng bawa ayah istirahat dulu. Ya, aku yang akan menghibur Jia. Baik, kalau ada apa-apa, langsung beritahu aku. Jia, buka pintunya untuk ibu, ya. Jia. Kakek Fu, Bapak Fu, apa Jia tidak mau menjadi keluarga denganku? Dia hanya butuh waktu untuk menerimanya. Lama-lama dia akan mau juga. Tong Bao sangat menggemaskan. Siapapun pasti mau menjadi keluargamu. Ayo, Tong Bao. 5 unsur bersirkulasi. 8 diagram memandu. Di antara langit dan bumi, sebuah benang menyambung. Muncul. Tong Bao, akhirnya kamu menghubungi Shifu. Bagaimana kabarmu setelah turun gunung? Shifu, aku bertemu dengan paman yang sangat baik dan seorang kakek. Mereka ingin mengangkatku sebagai anak. Sekarang, aku akan punya ayah dan kakek. Tapi, Ada apa, Tong Bao? ayah ini punya anak perempuan. Dia sepertinya tidak menyukaiku. Segala sesuatu ada jodohnya masing-masing. Kalau kamu memperlakukannya dengan tulus, pada akhirnya dia pasti akan menerimamu. Bagaimana kalau dia tetap menolak menerimaku? Berarti dia tidak tahu berterima kasih. Kita cari saja ayah lain untukmu. Ayah lain? Ya, sebenarnya aku ingin memberitahumu. Sebelum ibumu meninggal, dia meninggalkan sebuah liontin giok. Mungkin dengan liontin ini, kamu bisa menemukan ayah kandungmu. Liontin ini terlihat sangat familiar. Tapi aku suka Pak Fu. Aku ingin dia jadi ayahku. Baiklah, Shifu akan mengirimkan giok kalung ini padamu sekarang. Ingat, saat kau ingin pergi, carilah ayah kandungmu. Jangan pernah bersedih.
Ingat apa yang Shifu katakan sebelumnya. Lelahkan orang lain, tapi jangan lelahkan dirimu sendiri. Oke. Bagus. Itu murid baik Shifu. Sekarang Shifu sudah menemukan posisimu. Sekarang Shifu akan menyalurkan kalung ini padamu. Jia, sudah kubilang kendalikan amarahmu di depan mereka. Apa kau lupa pesan ibu? Aku selalu lakukan yang ibu katakan, tapi ayah tetap terpikat Tongbao. Ayah dan kakek pasti benci aku karena acara penilaian itu. Ibu, Tongbao bisa diagnosa penyakit di acara itu, bahkan meramal. Sekarang semua suka dia. Apa ayah dan kakek akan tinggalkan aku? Tidak, Jia, kau satu-satunya putri kecil keluarga Fu. Tongbao cuma anak angkat liar. Sebelum adopsi disahkan, ibu akan cari cara untuk usir dia. Tapi sampai saat itu, ingat jangan marah-marah di depan kakek dan ayah, mengerti? Tongbao sialan itu kembangkan jarum ajaib dan sembuhkan Fu Yongji dan Fu Yicheng. Kapan kekuatan magismu pulih? Setelah sekian lama, aku masih tidak bisa mengusir seorang gadis kecil. Gadis sialan itu sangat licik. Dia ternyata berhasil membuat Fu Yongji dan Fu Yicheng mengikuti kemauannya. Keluarga Fu bahkan ingin mengadopsinya. Kekuatanku sudah pulih 50%. Jimat ini dibuat dengan segenap upayaku. Itu bisa melakukan kontrol pikiran dan memanipulasi kesadaran untuk menghadapi seorang gadis kecil itu lebih dari cukup. Kali ini aku pasti akan mengusirnya. Ini adalah liontin giok yang menghubungkanku dengan ayahku. Tapi sekarang aku sudah punya Bapak Fu. Aku akan mencarinya lain kali. Jia. Tongbao, Jia ingin bicara denganmu. Silakan. Tongbao, maafkan aku, itu salahku. Hari ini aku seharusnya tidak marah. Jia, kamu menerimaku sekarang. Iya. Bagus sekali, Jia. Mulai sekarang, kita akan jadi saudari yang baik. Tongbao, aku bawa mainan favoritku bersamaku. Ayo kita main bersama. Oke. Tongbao. Apa yang kamu lakukan? Tongbao, kamu lagi ngapain? Itu kontrol pikiran. Semua roh jahat disucikan oleh air. Jiwa murid 5, organ gelap, dan kelam. Dengan kekuatan perintah ini, Dia berhasil memecahkan kontrol pikiran itu. Jia. Tongbao, kamu kenapa? Syukurlah Pak Fu, aku tidak membiarkan Jia terluka. Tongbao. Tahan dulu. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Kamu diam saja di situ ngapain? Siapkan mobil. baik. Pak Fu, saya perlu ambil sampel darah dari kedua anak ini untuk diperiksa. Baiklah. Ternyata Tongbao juga punya tanda lahir. Kebetulan banget. Sakit, aku nggak mau diambil darahnya. Jia, pemeriksaan darah ini untuk pemeriksaan. Jangan rewel, ya. Dan Tongbao juga belum bangun. Ayo kita tenang. Anak baik. Gak apa-apa, ayah. Jangan khawatir. Laporannya sudah keluar. Kedua anak ini baik-baik saja, cuma butuh istirahat lebih banyak. Dan salah satu anaknya punya golongan darah RA negatif. Kamu harus awasi mereka baik-baik. Aku tahu itu. Yang R negatif itu adalah cucuku, Jia. Untungnya dia cuma dapat luka ringan. Tunggu. Tongbao yang RA negatif. Jia golongan O. Tongbao yang RA negatif. Apa dokter keliru? Jia itu anakku.
Dia seharusnya RA negatif. Laporannya jelas menyatakan. Oh ya, Tong Bao punya alergi turunan. Tidak boleh kontak dengan serbuk sari pohon willow. Kedepannya, hati-hati dengan obat. Maksudmu alergi Tong Bao itu turunan? Ada apa, Ayah? Yi Cheng, Tong Bao dan Jia Jia usianya sebaya. Dan dia juga punya tanda lahir. Dia punya golongan darah yang sama denganmu. Dan gejala alergi. Tidakkah kamu berpikir, Tong Bao lebih mirip daripada Jia Jia? Ayah? Jia-Jia tumbuh besar di sampingku, Tong Bao. Mungkin cuma kebetulan. Ingat anak perempuan keluargaku yang tertukar saat lahir? Aku ingat. Ketika pertama kali ketemu Jia Jia, aku kasih dia liontin giok. Selama ini, Lin Nan tidak pernah memperlihatkannya. Yi Cheng, kenapa kita tidak tes DNA Tong Bao dan Jia Jia berdua? Kenapa Tong Bao punya liontin giok ini? Jangan-jangan dia anaknya Fu Yicheng dan Aking. Pak, Bapak menginap di kamar nomor berapa? Biar saya bantu. Pergi sana. Dokter, apa Bapak yakin ini anak keluarga Fu saya? DNA anak ini cocok sempurna dengan sampel yang Tuan Fu tinggalkan di rumah sakit. Jangan-jangan dari malam itu, Ayah, ini memang anak saya. Cucuku yang berharga. Bagaimana dengan ibunya? Ibunya masih sangat lemah. Nanti kalau dia sudah sadar, Bapak bisa masuk menemuinya. Fu Yicheng, anak perempuanmu akan lenyap dari dunia ini. Mulai sekarang, kau yang akan membesarkan anakku. Kamu siapa? Kenapa kamu bawa anakku? Anak ini harus mati. Kamu gila? Kamu mau apa? Bayiku. Ayah, bukannya kita sudah melakukan tes? Kenapa darahku harus diambil lagi? Jadi anak baik, Jia Jia. Biar dokter periksa sekali lagi. Aku nggak mau diambil darahnya. Nggak mau. Aku dengar semua. Kalian sedang tes DNA. Ayah, kenapa kamu ingin tes DNA? Apa kamu tidak mencintaiku lagi? Jadilah baik. Jia Jia kakek dan ayah sama-sama mencintaimu. Kami hanya perlu memastikan sesuatu dokter akan sangat lembut. Ini tidak akan sakit. Aku tidak mau diambil darahnya. Apa yang kamu lakukan? Yicheng. Ayah, aku tahu kamu tidak suka padaku, tapi kamu tidak bisa meragukan identitas Jia Jia. Dia adalah yang kamu lihat tumbuh besar. Yicheng, apa kamu tidak ingat bagaimana kita mendapatkan Jia Jia? Kamu yang paling tahu, kamu tidak boleh membiarkan Jia Jia disakiti Yicheng. Masalah ini sudah diputuskan. Ini untuk kebaikan Jia Jia sendiri. Dokter, Lepaskan aku. Jangan sentuh anakku. Berhenti membuat keributan. Semakin kamu bertindak seperti ini, semakin rumit jadinya. Bapak Fu 2, laporan tes DNA sudah siap. Hasilnya menunjukkan Fu Jia Jia memang anak kandungmu. Tapi Tong Bao dan Yicheng memiliki golongan darah yang sama. Selain itu, alergi keturunan mereka sama persis. Secara biologis, memang ada beberapa kemiripan kebetulan dalam hubungan non-orang tua anak. Meskipun Tong Bao memiliki beberapa ciri yang mirip dengan Fu Yicheng, hasil tes DNA lebih akurat, tapi golongan darah Jia Jia. Golongan darah anak umumnya ditentukan oleh kedua orang tuanya. Golongan darah Jia Jia sama persis dengan ibunya, Lin Nan. Ini sepenuhnya berada dalam rentang normal genetika. Jia Jia, Ibu, Ayah, tesnya sudah selesai. Jia Jia sudah lelah. Aku akan bawa dia pulang sekarang. Ayo, Jia Jia.
Kenapa kita tidak tes DNA keduanya, Tong Bao dan Jia Jia? Halo, Tuan Fu. Identitas Jia sudah ketahuan. Dan anak Aking dengan Fu Yicheng ternyata tidak mati. Sekarang Fu Yicheng ingin mengetes kedua anak itu. Aku harus bagaimana? Aku yang urus. Baik. Anak kandung Fu Yicheng. Tak kusangka masih ada yang lolos. Tentang hal ini kami memang salah. Aku khawatir ini bisa memengaruhi Jia di masa depan. Akulah yang menyarankan tes DNA ini semua salahku. Saat Tong Bao bangun, aku akan minta maaf pada Lin Nan dan Jia Jia. Sedangkan untuk Jia Jia, selama kita terus tulus menyayanginya, dia pasti akan mengerti. Pak Fu, kakek Fu. Tong Bao, kamu sudah bangun. Apa kamu merasa tidak enak badan? Aku sudah baik-baik saja. Jia di mana? Jia baik-baik saja. Kamu akan bertemu dia saat pulang. Pak Fu, apa yang ada di tanganmu itu? Ini bukan apa-apa. Kamu mau apa? Ayah ibu mau membawaku pergi, aku tidak mau berpisah denganmu. Jia, bukan ibu yang mau pergi. Tapi ayah sudah tidak mau kami lagi. Tong Bao, sebaiknya kamu istirahat dulu. Yicheng, selama bertahun-tahun ini kau tak pernah sekalipun memandangku dengan benar. Semua itu bisa kutahan tapi tanpa kepercayaan dasar Jia, dan aku tidak punya alasan untuk tinggal di keluarga ini. Kalung giok ini dulu kau, yang memberikannya padaku, sekarang ku kembalikan padamu. Ayah Fu dan Bibi Lin Nan bertengkar ya? Ayah beneran nggak mau kita lagi. Nggak mungkin, Jia. Ayah mungkin udah nyakitin kamu sama ibu. Ayah minta maaf sama kalian, ya? Lin Nan, aku yang usul tes DNA itu. Aku minta maaf sama kamu. Ayah selalu orang yang kuhormati. Tapi kok ayah bisa meragukan identitas Jia hanya karena anak orang lain? Ayah bikin aku merasa kalau aku sama Jia nggak ada tempat di keluarga ini. Kamu sama Jia adalah orang paling penting di keluarga Fu kita. Aku janji, mulai sekarang, nggak akan ada lagi kecurigaan di keluarga ini. Ibu, aku nggak mau dipisahin sama ayah sama kakek. Kita nggak pergi ya? Ya, Kita nggak pergi. Jia, ulang tahunmu tinggal 3 hari lagi. Buat gantiin salah kakek janji bakal ngadain pesta ulang tahun yang meriah buat kamu. Gimana? Beneran, asik. kalau adopsi Tong Bao gimana? Karena aku udah usul adopsi Tong Bao, urusan ini nggak bisa dibatalkan. Tapi tenang aja. Jia kan tetap anak kandungku. Meski kita adopsi Tong Bao, dia bakal selalu punya tempat yang nggak tergantikan di hatiku. Kakek, coba berdiri sekarang. Jauh lebih enak. Tong Bao, biar aku yang suapin ayah. Pintarnya Jia. Mata Fu Yicheng sudah pulih. Kesehatan Fu Yongji juga membaik. Jika kamu tidak menemukan cara untuk menghentikan ini, semua rencana selama bertahun-tahun ini akan hancur. Aku yang akan menanganinya. Paman, kamu kembali tanpa memberitahuku. Aku bisa saja mengirim seseorang untuk menjemputmu. Tidak perlu repot-repot. Ku dengar matamu sudah pulih. Setelah menyelesaikan pekerjaanku, aku datang khusus untuk menemuimu. Aku mengadopsi seorang anak perempuan bernama Tong Bao. Dia memberikanku perawatan akupunktur setiap hari. Mataku pulih berkat dia. Maka aku harus bertemu dengan gadis kecil yang luar biasa ini. Ngomong-ngomong, Yi Cheng. Dari luar negeri aku mendapatkan ini karya masterpiece. Orang tua itu suka hal-hal seperti ini. Aku membawanya kembali untuk kamu lihat. Paman, kamu terlalu baik. Bapak Fu, jangan sentuh itu. Tong Bao, kamu datang di waktu yang tepat. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah kakek Fu. Apakah hadiah ini dari kakek Fu? Iya, ada apa? Lukisan ini memiliki energi air yang berlebihan. Tapi unsur zodiakmu adalah api. Kontak akan mempengaruhi kesehatanmu. Tong Bao masih sangat muda tapi sudah tahu hal-hal seperti ini. Ini hanya sebuah lukisan. Tidak ada energi air atau api. Kakek Fu, unsur-unsur lukisan ini bertentangan dengan zodiak Bapak Fu. Mata Bapak Fu baru saja pulih. Mereka tidak tahan terhadap pengaruh negatif apapun. Tong Bao tahu soal ini dengan baik. Karena Tong Bao bilang tidak bagus ya kita tidak usah ambil.
Oke? Pas saya hargai kebaikan Anda. Kalau begitu saya tidak akan memaksa. Setelah bertahun-tahun berpisah, kenapa sekarang jadi begitu berjarak? Jangan-jangan kamu lupa siapa ayah kandung Fu Jiajia itu? Beraninya kamu bicara begitu. Kalau bukan karena kamu dengan teganya mendorongku ke sisi Fu Yicheng, mana mungkin Jiajia memanggil orang lain ayah. Aku melakukan ini untuk masa depan kita. Setelah aku dapatkan harta keluarga Fu, aku akan membawa kalian berdua kembali padaku. Nanti keluarga kita akan bersatu kembali. Aku sudah bertemu gadis kecil itu cukup tangguh. Kita harus singkirkan dia. Efek obat ini menetralkan akupunktur. Cari kesempatan berikan ke Fu Yicheng. Begitu dia meminumnya, efeknya akan berbalik. Tidak akan pernah pulih. Mengerti. Jadilah anak baik, Jiajia bawa susu ini untuk ayah. Bilang kamu pikir dia kerja terlalu keras, khusus siapkan susu ini. Oke? Ayo pergi. Bapak Fu, hari ini pengobatan terakhir. Setelah ini, energi negatif di tubuh Bapak akan hilang sepenuhnya. Kesehatan Bapak akan pulih total. Terima kasih, dokter kecil. Tongbao yang menyebalkan. Pakai alasan pengobatan lagi. Cuma mau bikin ayah senang aja. Jiajia, Ayah Jiajia buatkan susu. tunggu sampai akupunktur selesai, baru ayah minum susunya, ya. Ayah, nanti susunya dingin. Rasanya jadi nggak enak. Minum dulu baru aku puntur. Aku nggak mau kalah sama Tongbao. Susu ini rasanya aneh. Agak kaya. Baik, baik, ayah minum susunya dulu, Tongbao. Jangan, ini. Tongbao, sekarang ngapain lagi? Ayah minum susu aja masih ikut campur. Bukan. Susu ini mengandung obat. Bisa membahayakan kesehatan ayah. Tongbao, Jiajia lihat Yicheng kerja sangat keras. Dia khusus buatkan susu untuknya. Masa ada yang salah? Kamu paranoid terus setiap hari. Sekarang malah curiga sama Jiajia juga. Ayah, lihat, susu ini baik-baik saja. Tongbao, aku sudah setuju jadi saudara denganmu. Kenapa kamu masih melawanku? Aku tidak. Tongbao, Jiajia sudah sangat baik membantumu menyesuaikan diri di keluarga ini. Bagaimana bisa kamu memperlakukan Jiajia seperti ini? Masih kecil sudah licik. Berhenti, Tongbao. Jelaskan apa yang terjadi. Susu ini mengandung koptis, ginseng, dan mint. Tidak berbahaya bagi orang normal, tapi menetralkan efek akupunktur. Kalau diminum, semua pengobatan sebelumnya akan sia-sia dan menyebabkan efek. Kalau begitu, seharusnya kamu beritahu semua orang lebih awal. Hal-hal apa yang diperbolehkan dan yang tidak. Mengatakannya di depan Yicheng dengan sengaja apa gunanya? Ayah, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku hanya membuat susu. Tidak apa-apa, Jiajia. Tongbao, lain kali, jika ada hal-hal yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, beritahu kami lebih dulu. Mengerti? Kamu minum saja, ayah tidak akan minum. Tongbao, kenapa tidak senang lagi? Aku membuat Jiajia sedih hari ini. Aku merasa sangat bersalah. Saat berinteraksi dengan orang, kamu harus menjaga hati yang baik dan tulus. Kamu luangkan waktu untuk meminta maaf padanya dengan baik. Itu akan menyelesaikannya. Besok ulang tahun Jiajia. Aku akan membuatkan hadiah untuknya. Semoga dia bisa memaafkanku. Halo, silakan masuk. Selamat datang, selamat datang. Silakan duduk. Jiajia, kejadian tadi malam, aku membuatmu sedih. Maafkan aku. Ini adalah lonceng angin yang aku buat. Membawa... Gak apa-apa, kita tetap akan jadi saudari yang baik. Terima kasih atas hadiahnya. Aku suka banget. Pemberitahuan. Ayah bilang hadiahku ada di kamarnya. Bisa ambilin buat aku? Tentu saja. Hadiah jelek banget. Gak ada harganya buat aku. Ayo semuanya, mari kita rayakan ulang tahun Jiajia bersama-sama. Selamat ulang tahun, Jiajia. Terima kasih. Ayah, ini. Jiajia, selamat ulang tahun. Ini hadiah dari ayah untukmu. Cepat buka. Ayah, hadiahku mana? Aku jelas-jelas taruh di dalam. Yicheng, jangan-jangan ada yang ambil hadiahnya? Seharusnya tidak mungkin.
Hadiahnya ada di kamar tidurku, gak mungkin ada yang ambil. Tong Bao yang ambil hadiahnya. Tong Bao, kamu lihat hadiahnya? Tong Bao, kenapa kamu mencuri kalung yang ayah berikan padaku? Aku tidak. Aku sama sekali tidak tahu kenapa itu ada padaku. Tong Bao, keluarga Fu sudah mengangkatmu sebagai anak. Kamu punya semua yang kamu inginkan, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Pasti dia cemburu. Mencoba mencuri hadiah ahli waris perempuan yang sebenarnya. Betul sekali. Mengangkat anak harus dilakukan dengan hati-hati. Kalau tidak, bisa-bisa mendapatkan anak yang tidak tahu. Terima kasih. Kakek, ayah, aku benar-benar tidak mencurinya. Tong Bao, kakek percaya kamu tidak akan melakukan ini. Pasti ada kesalahpahaman. Tuan Fu, maaf sebelumnya, tapi anak-anak zaman sekarang licik. Jangan sampai menyakiti anak kandungmu sendiri hanya demi anak angkat. Betul. Kalau sampai tidak sengaja mengangkat anak yang tidak tahu terima kasih, nanti kamu akan menyesal. Semuanya, tenang. Aku kenal Tong Bao, dia bukan anak seperti itu, pasti ada kesalahpahaman. Ya, orang bijak akan menghentikan desas-desus. Mengenai hal ini, kuharap semua tidak akan bergosip di belakang kami. Sekarang, biarkan pesta berlanjut. Jia, hidangkan kuenya. Ayah, suapan pertama untuk ayah. Tong Bao, Jia, aku benar-benar tidak mencuri hadiahmu. aku tahu. Karena kalung itu sengaja aku taruh di tasku. Kenapa kamu melakukan ini? Karena aku benci kamu. Aku benci karena kamu merebut tempatku. Aku benci karena kamu mencuri kasih sayang kakek dan ayah. Aku ingin semua orang membencimu. Lalu kamu akan diusir. Tapi, bukankah kamu bilang sudah menerimaku? Bukankah kita saudari yang baik? Akulah ahli waris yang sebenarnya. Kamu cuman anak liar yang tak diinginkan. Siapa yang mau jadi saudari denganmu? Ini jelas liontin jade milikku. Ini milikku. Dengar, ayah adalah milikku. Kakek adalah milikku. Semua yang ada di keluarga Fu adalah milikku. Kamu cuman anak liar yang tak diinginkan. Pergi sekarang. Jia. Tolong aku. Jia, kamu baik-baik saja? Jia, Kamu terluka? Tong Bao, aku sudah memberimu kalungnya. Kenapa kamu masih mencuri leontinku? Ini milik ayah. Tong Bao, Jia sudah memberimu kalungnya. Masih memaksa untuk liontin juga? Dan kamu mendorongnya ke kolam. Aku tidak. Dan liontin ini awalnya adalah milikku. Cukup. Kamu terlalu dimanja, Tong Bao. Ayah, jangan memarahi Tong Bao. Dia pasti melakukan ini karena dia ingin kamu menyukainya. Jia, ayo kita ganti baju, ya? Ayo, cepat. Tong Bao masih di luar sendirian. Dia berbuat salah dan harus tetap di luar. Sejak Tong Bao datang ke sini, Jia selalu terluka karena dia, pesta ulang tahun yang bagus ini, dirusak olehnya. Yi Cheng, prosedur adopsinya belum final. Haruskah kita mempertimbangkan apakah kita benar-benar cocok untuk mengadopsi Tong Bao? Sejak aku memutuskan untuk mengadopsinya, aku tidak akan mudah menyerah padanya. Bagaimana dengan Jia? Selama ini, dia selalu menoleransi Tong Bao di mana-mana. Berapa banyak kesusahan yang dia alami? Kamu tahu, Jia adalah putri kandungmu. Kenapa kamu tidak bisa lebih toleran padanya? Jia, jujurlah pada kakek. Apakah kamu mau berkelanjutan dengan Tong Bao? Sebenarnya, aku tidak mau berbagi kasih sayang ayah dan kakek dengan orang lain. Aku lalai sebelum membawa Tong Bao kembali. Aku tidak mempertimbangkan dengan baik perasaan Jia. Tapi sekarang jika kita membatalkan adopsi Tong Bao, dia akan sangat sedih. Yi Cheng, kabar baik. Aku menemukan ayah kandung Tong Bao. Bagus, kami baru saja mengkhawatirkan situasi Tong Bao. Yi Cheng, kali ini Tong Bao tidak perlu diadopsi oleh kita. Ayo cepat atur agar Tong Bao bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Kita masih belum tahu tentang ayah kandung Tong Bao, lingkungan keluarganya, dan karakternya. Dan karakternya, setelah diselidiki dengan jelas, baru kita bisa mengirim Tong Bao pergi. Yi Cheng, apa ayah kandung Tong Bao nanti akan memperlakukannya dengan buruk? Menurutku, kekhawatiran Yi Cheng masuk akal. Tunggu sampai semuanya diselidiki dulu, lalu baru putuskan. Tapi, Sudah, tidak usah dibahas lagi. Baiklah, tunggu sampai kamu pertimbangkan matang-matang dulu. Pesan sudah disampaikan. Aku pergi dulu. Kakek.
Beneran sudah ketemu, ayah kandungku. Iya, kita sudah tes DNA. Masa tidak percaya sama aku? Kakek, aku merasa, aku sudah membuat semua orang di sini tidak senang. Bisa kakek antar aku cari, ayah kandungku? Oke, Tunggu aku berkemas dulu, sebentar lagi. Yi Cheng, Ayah, apa kamu juga tidak percaya kalau Tong Bao yang mencuri kalung itu? Atau mendorong Jia Jia ke kolam? tapi anehnya, kedua rekaman videonya terhapus. Putar rekaman ulang tahun Jia Jia, mari kita lihat. Ayah, kamu suka gaunku? Jia Jia, biar aku tanya kamu, kenapa hadiah ulang tahunmu ditemukan bersama Tong Bao di TD. Dia mencurinya. Kenapa menyalahkan Tong Bao? Kalau begitu, biar aku tanya kamu, apa Tong Bao mendorongmu ke kolam? Katakan yang sebenarnya. Yi Cheng, apa yang kamu lakukan? Kamu menakuti Jia Jia. Diam. Aku sendiri yang jatuh ke air. Jadi kamu mau mengusirnya. Ayah, Tong Bao sudah pergi. Kenapa kamu masih memihaknya? Tong Bao pergi. Ayah, jangan pergi. Ayah, jangan tinggalkan aku. Jia Jia. Ayah, Semuanya sudah berakhir. Tong Bao benar-benar pergi. Paman Fu, kakek Fu, saat kalian melihat cermin ini, aku sudah pergi. Kalian orang terbaik yang kutemui sejak turun gunung. Bersama kalian membuatku benar-benar bahagia dan memberiku rasa memiliki keluarga. Paman Fu, aku harap aku benar-benar adalah anakmu. Dengan begitu, aku tidak akan menempatkan kalian dalam posisi sulit seperti ini. Jadi aku memutuskan untuk pergi mencari ayah kandungku. Aku belum sempat memberikan kalian sesi akupunktur terakhir, jadi tolong ingat untuk minum obat ini tepat waktu. Baru setelah itu, tubuh kalian akan pulih sepenuhnya. Tong Bao. Ayah, apakah kami benar-benar bersalah pada Tong Bao? Tidak, Ayah. Situasi keluarga Tong Bao belum jelas. Kita harus mencarinya. Ayo pergi. Tunggu Yi Cheng. Bukankah kita akan mencari ayah kandungku? Ya, mari kita periksa ke depan. Kamu yang kirim orang-orang ini? Kamu seharusnya tidak ada di dunia ini. Sudah kuduga kamu bukan orang baik. Kenapa kamu menyakitiku? 5 tahun lalu kamu selamat karena keberuntungan, tapi hari ini kamu akan lenyap. Guru, kenapa Bapak di sini? Aku terus menghitung dan menghitung ulang. Tapi ada yang terasa tidak beres. Aku tidak bisa tenang, jadi aku datang mencarimu. Lihat, aku tiba tepat pada waktunya. Kalau tidak, orang ini dia pergi kemana? Guru, Tong Bao, ada apa? Bukannya kamu bilang akan mencari ayah kandungmu setelah meninggalkan keluarga Fu? orang jahat itu bohong. Tidak ada ayah kandung. Dan keluarga Fu sudah tidak mau aku lagi. Masa mereka memperlakukanmu seperti ini? Guru, ayo kita pulang. Aku tidak mau cari ayah lagi. Baiklah, aku akan membawamu kembali. Tong Bao juga akan bahagia hidup bersama guru. Ayo, kita pulang. Bapak Fu sedang mengalami tekanan emosional akut. Beberapa obat herbal Tiongkok untuk penyesuaian. Sudah cukup. Ibu Fu, tolong ikut saya untuk mengambil obatnya. Baiklah. Ayah, apakah kau sudah menemukan Tong Bao? Tai Hao bilang Tong Bao pergi bersama keluarganya. Dia sudah pergi. Tong Bao pasti marah padaku. Halo, bocah itu diselamatkan orang. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Apakah dia akan kembali? Kamu masih punya obat yang kuberikan waktu itu? Ya. Cepat berikan ke Fu Yicheng. Begitu dia mati, meski gadis itu kembali, itu tidak akan jadi masalah lagi. Fu Yicheng, selama bertahun-tahun ini, kau tak pernah sekalipun memandangku dengan benar. Jangan salahkan aku karena kejam. Yicheng, kata dokter hanya dengan minum obat tepat waktu kau bisa sembuh sepenuhnya. Tinggalkan saja di sana. Yicheng, aku tahu kau kesal karena Tong Bao pergi. Kesehatanmu dipulihkan oleh Tong Bao. Hanya dengan menjaga dirimu sendiri kau bisa menghargai usaha Tong Bao.
Hari ini adalah perawatan terakhir. Setelah ini, semua energi negatif di tubuhmu akan hilang, dan kau akan sembuh total. Hati-hati, ini panas. Yi Cheng, Cepat, panggil ambulans. Yi Cheng. Tong Bao, kita akan segera naik gunung. Aku perlu beli beberapa ekstra sebagai cadangan. Untuk jaga-jaga, kalau kamu merusaknya nanti, gurumu tidak punya apa-apa untuk dimakan. Guru, Tong Bao, apa kamu sedang memikirkan Pak Fu itu lagi? aku penasaran, bagaimana kabar Pak Fu? Apa dia minum obat yang kutinggalkan untuknya tepat waktu? Kalau kamu benar-benar khawatir, hari ini, gurumu akan membuat pengecualian untukmu. Aku akan meramal untuk melihat keadaannya sekarang. Bagaimana? Oke, Pak Fu dalam masalah, tapi aku jelas-jelas sudah menyembuhkan penyakit Bapak Fu. Ini takdir. Tong Bao, mau kemana? Kamu sudah berusaha semampumu. Bahkan kalau kamu pergi sekarang, percuma saja. Terlalu ikut campur hanya akan membawa celaka bagimu. Lebih baik kamu nurut saja. Pulang bersamaku. Ah, ini. Yi Cheng, Keluarga, ikut saya untuk menyelesaikan surat kematian. Akhirnya, selesai juga. Yi Cheng. Bagaimana bisa kau tinggalkan ayahmu begini? Tong Bao. Kau bahkan tidak tahu Yi Cheng sudah, tapi kau pulang khusus untuk mengantarnya? Setidaknya, aku sempat datang. Tong Bao, apa yang kau bicarakan? Kakek Fu, bolehkah aku minta waktu berdua saja dengan Bapak Fu? Tolong? Tentu saja. Bapak Fu, guru bilang darahku bisa melawan takdir, tapi dia tidak mau mengajariku. Untungnya, aku diam-diam mempelajarinya. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Pak Fu, cepat bangun. Bagus, berhasil. Tong Bao. Kamu baik-baik saja, Tong Bao? Tong Bao, bagaimana kabarmu? Aku tidak menyangka, aku tetap datang terlambat. Yi Cheng. Tong Bao, apa yang terjadi? Tong Bao, dia menggunakan darahnya sendiri untuk melawan takdir. Ini harga yang harus dibayar, nyawa ditukar nyawa. Pendeta Tao, apa ada solusi untuk menyelamatkan Tong Bao? Tong Bao memiliki garis keturunan darah yang istimewa. Untuk menyelamatkannya, kita harus mencari seseorang dengan garis keturunan darah yang cocok sebagai katalis melalui ilmu sihir tertentu. Bisakah kita selamatkan nyawanya? Tapi Ibu Tong Bao sudah meninggal dunia, ayahnya masih belum ditemukan. Pendeta Tao. Aku pernah tes darah dengan Tong Bao, darahku cocok dengan darah Tong Bao, kenapa tidak dicoba? Kalau darahku bisa menyelamatkan Tong Bao. Ini khusus, bukan yang biasa. Perbedaan golongan darah, tapi tubuhnya mengandung. Mengalir dengan garis keturunan darah yang sangat langka. Tong Bao pernah bilang padaku, kami punya ikatan ayah anak. Kenapa tidak dicoba? Mungkin aku benar-benar bisa. Ya, Tong Bao juga suka pada Yi Cheng. Mungkin akan ada keajaiban. Bagaimana mungkin? Kecuali dia adalah ayah kandungnya. Kalau tidak, ini benar-benar berhasil. Tong Bao butuh istirahat. Dia akan segera pulih. Tong Bao. Tidak, ini tidak mungkin. Mungkinkah kau benar-benar ayah Tong Bao? Kau benar-benar ayah Tong Bao? Mungkin ini hanya kebetulan. Tidak. Sama sekali, tidak mungkin.
Tunggu, kau bilang tadi, Tong Bao bilang kalian punya ikatan ayah anak. Apa maksudnya itu? Benar, ingat waktu kita pertama kali ketemu Tong Bao, dia bilang dia punya semacam telepati dengan Yi Cheng. Itu menjelaskannya. Apa kau punya liontin giok? Maksudmu liontin giok ini? Ya, ini dia. Saat ibu Tong Bao sedang diburu, dia lari ke kuil San King sebelum meninggal. Dia meninggalkan liontin giok, persis seperti yang ini. Dia bilang, itu bukti untuk Tong Bao, untuk mengenali ayahnya. Pendeta Tao. Apa kau yakin liontin Tong Bao cocok persis dengan ini? Aku menyimpannya selama 6 tahun. Mana mungkin aku salah? Tong Bao tinggal di sini begitu lama. Masa kau tidak pernah melihatnya memakai liontin ini? Pantasan Lin Nan tidak pernah menunjukkan liontin ini sebelumnya. Kita semua salah sangka pada Tong Bao. Tong Bao adalah cucuku yang sebenarnya. Tong Bao. Kalau bukan karena campur tangannya, Fu Yicheng sudah di kamar mayat sekarang. Buat dia cepat menghilang. Baik, Jangan khawatir, Tong Bao. Karena kalian begitu dekat, aku akan kirim Fu Yicheng untuk segera bersamamu. Lepaskan. Mau bicara atau harus aku yang tanya? Bos Fu, aku tidak tahu apa-apa. Tangannya patah. Aduh, aku akan bicara. Aku akan ceritakan semuanya. Memalsukan tes DNA dan kejadian malam ini, semuanya perbuatannya. Diam. Kalau kau bicara, kau tahu akibatnya. Fu Taihao. Kau tahu segalanya. Tahu apa? Sejak hari pertama kau di keluarga Fu, kau sudah berkomplot melawanku, melawan keluarga Fu, atau bahwa kau bersekongkol dengan Fu Taihao untuk memalsukan tes DNA. Kau amurmasi, berusaha mengambil alih perusahaan Fu, bahkan menyakiti putri kandungku. Ya, aku yang melakukan semua ini. Tapi karena kau tidak pernah memandangku dengan benar, aku ingin hidup bahagia bersamamu. Tapi di hatimu, aku bahkan tidak lebih dari hiasan. Tapi Fu Taihao memberiku janji, memberiku harapan. Bagaimana denganmu? Aku memberimu kesempatan untuk menjadi nyonya keluarga Fu, kau tidak menghargainya. Tidakkah kau tahu Fu Taihao sudah dipenjara seumur hidupnya? Dia tidak akan pernah keluar. Janjinya padamu tidak akan pernah terwujud. Sedangkan kau, seumur hidupmu, akan di rumah sakit jiwa, bertaubat untuk Tong Bao. Fu Yicheng, kau tidak boleh melakukan ini padaku. Fu Yicheng, kau tidak boleh. Guru, kenapa kau di sini? Tong Bao, aku datang untuk menengokmu. Bagaimana pemulihanmu? Biar kulihat. Bagus. Setelah selamat dari maut, kekuatan mistismu semua hilang. Tapi bakatmu masih tinggi. Berlatihlah setiap hari. Dalam 2-3 tahun, kemampuan lamamu akan kembali sepenuhnya. Guru Ling Yun, jurus tinjumu luar biasa. Setelah berlatih dengan Tong Bao selama sebulan, kakiku semakin kuat setiap hari. Aku juga. Ketidaknyamanan sebelumnya, semua hilang. Ayah, kakek, jangan malas. Selanjutnya, kita akan tingkatkan intensitasnya. Hidup sampai 1000 tahun. Bagus, kakek akan berusaha keras.